Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 angka 18C akan memaparkan jawaban UAS Penganggaran 2021. Saya Mupriani akan menjelaskan soal 1.1 dan 2. Pertama, soal poin 1. Buatlah rumus biaya produksi bulan Desember tahun 2020 secara rinci dengan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Untuk tabel ini sudah terdapat di soal, tinggal dipindahkan ke dalam tabel di sini. Lalu ke perhitungan BOP untuk gaji. Dari kapasitas per unit tertinggi, totalnya ada 3.250.000, terdapat di sini, dari sini. Dan untuk terendahnya 2.000, 3.250.000. Untuk menghitung selisih yaitu dari nilai kapasitas tertinggi dikurang kapasitas terendah, dihasilkan 10.000 dikurang 2.000, dihasilkan 8.000. Sama untuk biaya, 3.250.000 dikurang 3.250.000, dihasilkan Lalu untuk IC per unit dihasilkan 0 dari biaya dibagi 8.000 dari selisih kapasitas per unit. Kemudian untuk tabel FC per bulan ada TC, IC, dan FC. TC tertinggi ini dari sini, dari biaya 3.250.000. Untuk IC-nya dari sini yang sudah dihitung. Kemudian untuk menghitung FC yaitu TC dikurang IC, hasilnya 3.250.000 untuk tertinggi, dan yang terendah sama, perhitungannya seperti itu. Lalu didapatkan rumus fungsi biaya 3.250.000 ditambah 0 dikali X. Untuk perhitungan BOP bahan penolong sama seperti BOP gaji dan seterusnya, perhitungannya sama seperti di atas. Lanjut untuk nomor 2, masih sama seperti nomor 1, cuma di sini ada tambahannya. Tambahannya di tabel yang ini yaitu ada kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan tersebut didapatkan dari soal. Yaitu ada bahan baku naik sebesar 10%, upah langsung naik sebesar 20%, gaji naik 13%, bahan penolong 13%,
material reparasi naik 15%, upah tidak langsung untuk FC-nya naik 10%, dan C-nya naik 15%. Supervisi naik 5%, utilitas pabrik untuk FC-nya naik 15% dan C-nya turun 10%. Untuk asuransi pabrik turun sebesar 12%, untuk penyusutan aktiva tetap pabriknya tidak ada. Untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik, FC-nya naik 20%, C-nya turun sebesar 10%. Untuk dieselnya FC turun 15% dan C turun 5%. Dan lain-lainnya itu untuk FC naik 12% dan C turun 5%. Lalu dipindahkan di tabel sini dimasukin untuk gaji kenaikannya 13%. Untuk gaji naik 13%, tinggal kita hitung uang. Dari tabel yang ada di soal ini, 3.250.000 dikali 13%. Jadi hasilnya 3.672.500. Sama untuk yang 10.000 unit dikali 13%. Bahan penolong material reparasi sama dihitung naiknya berapa persen. Untuk upah tidak langsung itu ada FC-nya 10% dan C-nya 15%, tinggal ditulis aja di sini, pindahin. Sama untuk seterusnya. Lalu ke perhitungan BOP gaji. Ada kapasitas yang 10% tertingginya yaitu 3.672.000 dari tabel di atas. Ini. Dan terendahnya 3.672.500 dan seterusnya tinggal dikurang. Yang 10.000 dikurang 2.000. Kemudian untuk tabel FC per bulannya ada PC, VC, dan FC. Dari tertingginya dihasilkan dari tabel ini 3.672.500. Perhitungan VC yaitu PC dikurang VC dihasilkan 3.672.500 untuk tertinggi, dan terendahnya 3.672.500. Untuk didapatkan rumus fungsi biaya Y sama dengan 3.672.500 ditambah 0 dikali X. Sama perhitungannya untuk bahan penolong dan material reparasi. Untuk upah tidak langsung, karena ada kenaikan VC dan FC dan VC, jadi dihasilkan untuk VC-nya tertinggi dari 1.600.000 sekian menjadi 1.840.000. Terendahnya dari 320.000, jadi dihasilkan dari 368.000. Kemudian dihasilkan FC untuk tertingginya 1.276.000 dan terendahnya 1.276.000. Dihasilkan rumusnya Y sama dengan 1.276.000 ditambah 160.000 dikali X. Sama untuk supervisi, perhitungannya seperti di atas: utilitas pabrik, asuransi pabrik, dan penyusutan aktiva tetap pabrik, dan pemeliharaan tetap pabrik, sampai dengan yang lain.
dan lain-lainnya. Lalu ke fungsi biaya BOP. Untuk FC dihasilkan dari perhitungan di atas. Bahan penolong VC-nya. Kita ke fungsi biaya BOP, yaitu tabel ini ada FC dan VC. Kita masukin dari perhitungan sebelumnya. Dari tabel-tabel yang sudah dihitung, kita masukin, kita buat tabel ini untuk VC dan FC-nya. Lalu di total menjadi 9.053.000 untuk VC, untuk FC, dan untuk VC 1.515. Jadi rumus fungsi biaya BOP-nya yaitu Y sama dengan 9.053.000 ditambah 1.515 dikali X. Kemudian untuk anggaran variabel bentuk formula, nilai-nilainya sama seperti yang tabel di atas, kita tinggal pindahin aja. Ini untuk FC per bulan dan VC per unit, nilainya sama. Terakhir untuk anggaran variabel bulan Januari 2021, untuk range ini dari gaji kita hasilkan dari VC per bulan ditambah VC per unit dikali 2000 dihasilkan menjadi 3.672.500 untuk range 2000, dan untuk range 10 perhitungan sama FC per bulan ditambah FC per unit dikali range 2000 dihasilkan 3.672.500. Perhitungan sama untuk yang lainnya, untuk jenis biaya lainnya. Dari bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas, asuransi, pengusutan, pemeliharaan, bisa, dan lain-lain, sehingga di total menjadi 12.083.000 untuk range 2000. Untuk range 10.000 di total menjadi 24.203.000. Dan untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait soal nomor 1, poin 3 dan 4. Di sini soalnya adalah buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 dalam bentuk tabel dengan interval kenaikan 2000 unit. Cara pengerjaannya adalah di sini ada anggaran variabel bentuk tabel Januari 2021. Di sini ada jenis biayanya yaitu gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap, diesel, dan lain-lain. Cara mencari gaji yaitu rank 2000 dikali visi per unit terdapat pada anggaran variabel bentuk formula soal nomor 1, poin nomor 2. Dikali visi per unit, lalu ditambah visi per bulan, yaitu 3.672.500 rupiah. Lalu pengerjaannya seperti itu sampai jenis biaya lain-lain. Untuk mendapatkan total biaya, yaitu gaji sampai lain-lain, itu dijumlahkan yaitu 12.083.000 rupiah. Dan untuk soal nomor 4 yaitu hitunglah total biaya produksi pada bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 6.500 unit, dan hitunglah biaya-biaya
yang bersifat semi variabel. Jika produksi pada bulan Januari tahun 2021 sebanyak 6.500. Untuk cara pengerjaannya yaitu kita cari kenaikan dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Untuk biayanya dari biaya bahan baku itu didapat dari soal. Dapat dari sini ya, 4.500 unit dan 3.700 per unit. Selanjutnya untuk unit biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu didapat dari soal 6.500 unit. Untuk total sendiri itu didapat dari biaya dikali unit senilai 29.250.000. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya juga sama yang ini. Perkalian antara biaya dan unit. Untuk kenaikan itu didapat dari total dikali biaya bahan baku yang 10% di soal. Yang ini. Nah, setelah dikali 10% lalu ditambah lagi dengan total senilai Rp29.250.000. Untuk kenaikannya yaitu Rp32.175.000. Untuk kenaikan biaya tenaga kerja langsung juga caranya sama ya. Bedanya untuk itu di persenan saja. Persenannya itu sebesar 20%. Jadi total biaya tenaga kerja langsung yaitu kenaikannya adalah Rp28.860.000. Selanjutnya menghitung biaya overhead pabrik. Untuk mencari biaya overhead pabrik itu cara pengerjaannya sama seperti anggaran variabel bentuk tabel Januari 2001 yang poin 3. Bedanya hanya di rank. Kalau overhead pabrik itu 6.500, kalau anggaran variabel kan 2.000. Jadi pengerjaan gajinya sama seperti itu. Lalu untuk total BOP-nya gaji sampai lain-lain itu dijumlahkan hasilnya 18.900.500. Untuk mencari biaya produksi Januari 2021 yaitu ada keterangan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kita mencari biaya bahan baku 32.175.000 itu didapat dari kenaikan dari bahan baku yang ini. Mana ini? Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung itu 28.860.000 itu didapat dari tabel kenaikan yang biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk biaya overhead pabrik itu didapatkan dari total dari BOP yang ini, yaitu Rp18.900.500. Lalu di total dari biaya bahan baku sampai biaya overhead pabrik, dan hasilnya adalah Rp79.935.500. Untuk mencari biaya semi variabel yaitu di sini ada material reparasi, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik.
Nah, itu kita dapatkan dari biaya overhead pabrik yang ada di tabel sini ya. Kita pindahkan saja. Nih, material reparasi, lalu supervisi, lalu utilitas pabrik, lalu asuransi. Nah, lalu kita jumlahkan ya, dari material reparasi sampai dengan pemeliharaan aktiva tetap pabrik, yaitu 6.445.500 rupiah. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor 5 dan 6. Langsung saja, cara pengerjaan laporan harga pokok produksi Januari tahun 2021. Yang pertama, untuk menentukan kenaikan harga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, yaitu ada untuk biaya itu sendiri dari soal ada 4.500 dan biaya tenaga kerja langsung ada 3.700. Lalu kemudian untuk menentukan totalnya, yaitu ada unit ya, di unit ada 8.000 unit, sama untuk biaya tenaga kerja langsung pun ada 8.000 unit. Kemudian dari biaya bahan baku 4.500 ini dikalikan 8.000 unit, totalnya segini 36 juta. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung 3.700 dikali 8.000 unit, totalnya 29.600. Nah, teman-teman, ini kok ada kenaikan? Gimana cara menjawab kenaikan ini? Yaitu dengan cara 36 juta ini dikali 10% ditambah 36 juta dan totalnya 39.600. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung, nah kenaikannya yaitu 29.600 dikali 25% dan totalnya ada untuk kenaikannya ada 35.520. Nah, langsung saja kita ke biaya overhead pabrik, teman-teman. Di sini ada gaji 3.672.500. Ini tinggal di copy aja dari nomor 2 ya. Terus ada biaya bahan penolong, ada material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktiva tetap pabrik, totalnya 800.000, pemeliharaan aktiva tetap ada 1.208.000, diesel 1.172.500 dan lain-lain. Nah, untuk menentukan total BOP-nya gimana sih teman-teman? Mohon maaf ya karena ini Excel-nya error gitu kan ya, udah dibetulkan tapi masih tetap seperti ini. Kita jumlah nih teman-teman dari gaji sampai lain-lain. Nah, totalnya itu ada 21.173.000 ya teman-teman. Nah, untuk HPP-nya ini teman-teman ya, langsung aja kita ke HPP. Biaya bahan bakunya kan tadi kita ambil dari kenaikannya ya, ada 39.600, kemudian biaya TKL, nah ada 30 di kenaikannya ada 35.520.000. Kemudian untuk BOP-nya kita ambil dari total BOP keseluruhan ya, yang tadi kita jumlahkan itu ada 21.173.000. Ini mohon maaf karena error Excel-nya. Total HPP-nya ditotalkan ada 95 juta 190.000. Ini total HPP ya, total HPP-nya ditotalkan yang ini tuh ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke rencana produksi. Nah, untuk rencana produksi yaitu dari total HPP dibagi total rencana produksi, hasilnya itu 12 ribuan, teman-teman. 12.037 rupiah, teman-teman. Karena mohon maaf ini totalnya jadi error karena aplikasinya karena Excel-nya ya. Terus kita langsung aja ke nomor 6, kemudian untuk nah langsung aja ke nomor 6 untuk soal pertama, menentukan persediaan awalnya kan 8.000 ya. Terus ada barang tersedia untuk dijual 85%, ini dari soal teman-teman. Nah, kemudian
ada HPP per unitnya itu ada 12.037 rupiah. Terus gimana untuk menentukan total HPP-nya, yaitu barang tersedia untuk dijual 85%, 6.800 dikalikan dengan 12.037 rupiah. Kemudian totalnya ada total HPP-nya yaitu 81.849,50 rupiah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan membahas soal nomor 2, poin 1 dan 2. Soal poin 1 yaitu menghitung anggaran pengumpulan piutang. Kita buat dulu tabel perencanaan penjualan agar lebih mudah proses pengerjaannya. Periode Januari tercatat 100 juta dari soal. Untuk Februari dan Maret sama dengan Januari tetapi mengalami kenaikan 20%. Untuk triwulan 2 itu naik 50%. Untuk triwulan 3 naik 25%. Untuk triwulan 4 naik 75%. Total penjualan kita dapat dari tabel di atas. Untuk penjualan tunai 75% kita dapat dengan mengalihkan total penjumlah dengan 75%. Untuk kita tahu hasil dari ini itu dari 100 juta dikali 75%. Untuk hasil ini 120 dikali dengan 75% dan Maret juga sama dikali dengan 75%, hasilnya segini. Dan seterusnya itu sama ya cara penjumlahannya. Untuk penjualan neto kita dapat dari penjualan 75% yang telah kita hitung tadi. Untuk penjualan kredit itu tuh 15% kita mengalihkan total penjualan. Dari sini dikalikan dengan 15% dan hasilnya segini. Dan seterusnya itu sampai triwulan 4 cara penghitungannya sama ya. Untuk debit 1% penjualan kredit yang telah kita dapat dikalikan 1%, begitu seterusnya itu sampai triwulan 4. Selanjutnya kita ke schedule pengumpulan piutang penerimaan kas dari penjualan kredit. Pertama-tama kita masukkan piutang neto yang telah kita hitung tadi ya, yang ini nih. Yang ini yang telah kita hitung tadi, kita masukkan ke sini dari Januari sampai triwulan 4. Selanjutnya kita hitung bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Itu kita masukkan, terus kita ditotal.
dari sini untuk kita mengetahui piutang dengan naiknya diskon itu dari piutang neto dikali dengan 15%, dan seterusnya itu sama ya cara penjumlahannya. Ini juga piutang neto juga sama, kita turunin jumlahnya, kita sama ya. Nah, untuk piutang tanpa diskon 25% itu dari piutang neto dikali 75% dan hasilnya segini. Nah, Februari juga sama cara penghitungannya, Maret juga sama, dan sampai triwulan 4 juga sama. Ini juga sama ya, dari kita tinggal dihitungkan totalnya saja. Selanjutnya nomor 2. Pertama kita buat tabel anggaran penerimaan kas. Caranya kayak tadi yang soal pertama ya. Tinggal dimasukin saja. 1 juta itu dari soal. Terus yang Februari naik 20%, yang Maret naik 50%, yang triwulan 2 naik triwulan 2 naik 50%, triwulan 3 naik 25%, triwulan 4 naik 75%. Cara perhitungannya sama ya kayak tadi, kita tinggal dikalikan saja untuk mengetahui hasil penjualan tunai ini. Dari 100 juta dikali sama 75%. Sampai triwulan 4 juga sama cara perhitungannya. Penerimaan kas. Di sini adalah penjualan tunai neto. Di bulan Januari ada 75 juta, di Februari ada 90 juta, di Maret ada 90 juta, di triwulan 2 ada 112.500, di triwulan 3 ada 93 juta 750, di triwulan 4 131 juta 250. Hasil dari ini dari penjualan tunai yang ini. Selanjutnya ada piutang. Di sini di bulan Januari ada 10.586.625. Yang di Februari ada 4.677.750. Di bulan Maret ada 4.9.500 perak. Di triwulan 2 ada 18.376.875. Di triwulan 3 ada 15.314.663. Di triwulan 4 ada 21.439.688. Lalu di sini ada penjualan mesin-mesin lama. Ini dari soal. Di poin F, penjualan mesin-mesin lama pada bulan Maret sebesar 28.500.
Selanjutnya di triwulan 2 itu ada penjualan efek. Penjualan efek itu nilainya sama dari soal juga di poin 9. Di poin G. Penjualan efek pada bulan Mei sebesar 42.370.000. Di triwulan 2 ada penambahan modal kerja 50 juta, itu juga jadi soal di poin H. Penarikan pinjaman untuk penambahan modal kerja pada bulan April 50 juta. Terus di sini ada penerimaan lain-lain. Di sini juga dari soal ya, dari sini. Di sini ada 15 juta, 10 juta, 10 juta, 30 juta, 30 juta, dan 35 juta. Dan 15 juta, 10 juta, 10 juta di bulan Maret, 10 juta di triwulan 2, 30 juta di triwulan 3, 30 juta di triwulan 4, 35 juta. Dan ini 100 juta, totalnya di bulan Januari itu 100 juta 580.625. Di bulan Februari totalnya 104.677.750. Di bulan Maret totalnya 132.509.500. Di triwulan 2 sebesar 253.252.875. Dan di triwulan 3 193 juta 6.463. Di triwulan 4 sebesar 689.688. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran pengeluaran kas. Bisa kita lihat untuk polis asuransi sebesar 1 juta pada triwulan 2 bulan Juni, lalu pajak kekayaan pada bulan Februari sebesar 3.400.000, lalu pembayaran bunga dan cicilan pinjaman sebesar 22 juta yang didapatkan dari 50 juta dikali 4%, lalu ditambah 20 juta, dan pembayaran fee ahli hukum sebesar 1.500.000 setiap bulannya untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, untuk triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 masing-masing sebesar 4.500.000. Lalu pembayaran fee akuntan sebesar 3.500.000 pada bulan Februari, pajak yang berhubungan untuk triwulan 2 sebesar 2 juta dan untuk triwulan 4 sebesar 6 juta, yaitu dari bulan November dan Desember. Lalu untuk pembayaran mesin untuk bulan Maret sebesar 6.500.000 dan 6 juta untuk triwulan 3. Selanjutnya pembelian kendaraan pada triwulan 2 sebesar 110 juta. Lalu pembentukan dana pada triwulan 4 sebesar 40 juta. Lalu pembayaran lain-lain pada bulan Maret sebesar 5 juta, triwulan 2 sebesar 6 juta, triwulan 3 sebesar 8 juta, dan triwulan 4 sebesar 9 juta. Lalu pembayaran gaji untuk bulan Januari, yaitu untuk tarif per jamnya 5.000,
dikali 5.000 dengan hasil sebesar 25 juta. Bulan Februari 5.000 dikali 5.500, hasilnya 27.500. Bulan Maret 5.000 dikali 5.750 dengan hasil 28.750. Untuk triwulan 2 yaitu 5.000 dikali 14.000, hasilnya 70 juta. Triwulan 3 5.000 dikali 3.400, hasilnya 67 juta. Dan untuk triwulan 4 5.000 dikali 15.000 dengan hasil 75 juta. Lalu untuk pembelian material setiap bulannya dengan harga 1.000 per kilogram. Untuk bulan Januari 1.000 dikali 4.500 dengan hasil 4.500. Bulan Februari 1.000 dikali 5.000 dengan hasil 5 juta. Bulan Maret 1.000 dikali 5.200 dengan hasil 5.200.000. Lalu untuk triwulan 2 1.000 dikali 13.000 dengan hasil 13 juta. Lalu triwulan 3 1.000 dikali 12.500 dengan hasil 12.500.000. Dan untuk triwulan 4 1.000 dikali 15.000 dengan hasil 15 juta. Lalu untuk pengeluaran lain-lain. Pada bulan Januari sebesar 20 juta. Bulan Februari sebesar 20 juta. Bulan Maret sebesar 25 juta. Triwulan 2 sebesar 30 juta. Triwulan 3 sebesar 35 juta. Dan triwulan 4 sebesar 40 juta. Lalu untuk total keseluruhan bulan Januari itu sebesar 51 juta. Bulan Februari sebesar 60.900.000. Bulan Maret sebesar 93.950.000. Untuk triwulan 2 sebesar 236.500.000. Triwulan 3 sebesar 100.033 juta. Dan triwulan 4 sebesar 189.500.000. Baik, saya Rika Nurfitriawati dari akuntansi 18C akan menjelaskan soal 2 dan bagian 4 dan 5. Baik, di sini ada saldo awal tahun 15 juta didapatkan dari data soal di atas. Diketahui saldo awal tahun kas 15 juta. Lalu di penerimaan kasnya sebesar 100.580.625 didapatkan dari total penerimaan kas bulan Januari. Lalu tinggal dimasukkan saja. Kemudian untuk kas tersedia senilai 115.580.625 didapatkan dari saldo kas awal ditambah penerimaan kas. Dan untuk bulan berikutnya juga sama, tinggal dimasukkan saja dan dijumlahkan. Untuk pengeluaran kas didapatkan dari total pengeluaran kas di atas, tinggal dimasukkan saja. Begitupun untuk bulan-bulan berikutnya. Lalu ada kas akhir senilai 64.580.625 didapatkan dari kas tersedia dikurangi pengeluaran kas, begitupun seterusnya. Lalu untuk bagian 5, yaitu proyeksi laba rugi tahun 2021, di sini ada sales bulan Januari sebesar 75 juta didapatkan dari jumlah penjumlahan
dari jumlah penjualan tunai neto setelah diskon pada bulan Januari, dan begitu pun seterusnya. Kemudian ada variable cost, yaitu 4.500.000 didapatkan dari pembelian materai dari kolom pengeluaran kas, begitupun seterusnya untuk bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Tinggal dimasukkan saja. Dan fixed cost terdapat dari pembayaran gaji ditambah pembayaran fee ahli hukum. Fixed cost senilai 26.500.000, yaitu didapatkan dari pembayaran gaji ditambah pembayaran fee ahli hukum dari anggaran pengeluaran kas. Lalu untuk bulan Februari, yaitu didapatkan dari untuk bulan Februari senilai 35.900.000 didapatkan dari pajak kekayaan ditambah pembayaran ahli hukum ditambah pembayaran ahli akuntan. Lalu untuk bulan Maret senilai 37.250 didapatkan dari 2 juta ditambah pembayaran ahli hukum ditambah pembayaran lain-lain ditambah pembayaran gaji. Untuk total cost sebesar 31 juta didapatkan dari variable cost ditambah fixed cost yang bulan Januari. Begitupun seterusnya. Kemudian EBT di bulan Januari sebesar 44 juta didapatkan dari sales dikurangi total cost. Untuk bulan berikutnya pun sama, perhitungannya seperti itu. Untuk IAT itu hasil dari EBT, tinggal dimasukkan saja. Kemudian ada anggaran kas tahun 2021. Untuk saldo kas awal itu didapatkan dari hasil di atas, jadi tinggal dipindahkan aja dari saldo kas akhir. Begitupun seterusnya. Kemudian ada EAT senilai bulan Januari itu senilai 44 juta, itu didapatkan dari hasil EAT di atas. Jadi tinggal dipindahkan aja. Terus ada total penerimaan kas. Jadi total penerimaan kas yaitu didapatkan dari total penerimaan kas itu hasil dari EAT yang di atas tinggal diturun-turunkan saja, tinggal dimasukkan untuk per masing-masing bulannya. Untuk kas tersedia yaitu hasil dari saldo kas awal ditambah total penerimaan kas. Hasilnya disimpan di kas tersedia, yaitu yang untuk bulan Januari saldo kas awal 64.625.000 itu ditambah EAT total penerimaan kasnya 44 juta. Jadi hasil kas tersedia bulan Januari yaitu
100 juta 108.580.625, begitupun seterusnya. Untuk total pengeluaran kas bulan Januari, 51 juta itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari total pengeluaran bulan Januari. Total pengeluaran kas bulan Januari itu dimasukkan di total pengeluaran kas pada bulan Januari. Dan untuk bulan Februari pun sama, perhitungannya seperti itu. Untuk menghitung saldo kas akhir, yaitu didapatkan dari total saldo kas akhir itu senilai 57.580.625, itu didapatkan dari kas tersedia dikurangi total pengeluaran kas, hasilnya disimpan di saldo akhir. Begitupun seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk soal 3 nomor 1 akan dijelaskan oleh saya, Nurul Aini Septio Susilowati. Di soal kita bisa lihat rencana produksi tahun 2021 sebesar 11.000, tahun 2022 sebesar 12.000, dan tahun 2023 sebesar 13.000. Dan untuk harga jual sebesar Rp1.350 dan naik Rp150 setiap tahunnya. Lalu kita lanjut ke laporan laba rugi tahun 2021. Untuk penjualan PT Emerald sebesar Rp14.850.000 didapatkan dari harga jual yaitu sebesar 1.350 dikali rencana produksi sebesar 11.000 dan hasilnya sebesar 14.850.000. Dan untuk variable cost didapatkan dari penjualan yaitu sebesar 14.850.000 dikali 75%, yaitu hasilnya sebesar 11.137.500. Untuk fixed cost didapatkan dari biaya tetap yaitu sebesar 135 dikali rencana produksi sebesar 11.000 dan hasilnya sebesar 1.485.000. Lalu total cost didapatkan dari variable cost ditambah fixed cost dan totalnya sebesar Rp12.622.500. Lalu earning before tax sebesar Rp2.277.500 dan untuk tax 30% sebesar Rp500.000. Lalu earning after tax didapatkan dari earning before tax dikurangi Rp500.000 dan jumlahnya sebesar Rp1.727.500. Dan begitu pun sama untuk tahun 2022 dan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Farhana dari akuntansi 18C. Saya akan menjelaskan mengenai perkiraan kebutuhan modal kerja non-kas. Baik, jadi di sini bisa kita lihat terdapat saldo kas awal. Saldo kas awal ini kita dapat dari soal. Kemudian meningkatkan penjualan di tahun 2021 ke tahun 2022 sama dengan 10%, berpengaruh pada modal kerja pada setiap tahunnya dengan dikalikan 110%. Misalkan di sini saldo awalnya adalah 500.000 dikalikan dengan 110%, hasilnya menjadi 550.000 dan seterusnya. Kemudian keseluruhan modal kerja itu dihasilkan dari saldo kas awal ditambah modal kerja non-kas pada setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya untuk
mendapatkan hasil kenaikan modal kerja non-kas didapatkan dari pengurangan hasil modal kerja non-kas dari tahun ke tahun berikutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang anggaran kas tahunan. Di sini ada saldo awal kas tahun untuk tahun 2021 itu didapatkan dari data soal, sedangkan untuk tahun berikutnya didapatkan dari saldo kas akhir tahun. Lalu kemudian untuk mencari keuntungan untuk pajak didapatkan dari data laba sesudah pajak pada perkiraan rugi laba tahunan. Selanjutnya, untuk mencari depresiasi dan amortisasi yaitu 25% dari fixed cost. Kemudian penjualan aktiva tak terpakai, penjualan saham, dan utang bank jangka panjang sudah tertera pada soal. Selanjutnya, kas tersedia itu didapatkan dari penjumlahan saldo kas awal tahun, keuntungan untuk pajak, depresiasi dan amortisasi, penjualan aktiva tak terpakai, penjualan saham, dan utang bank jangka panjang. Kemudian untuk mencari pengeluaran itu sudah tertera pada data yang terkumpul. Lalu selanjutnya, saldo kas akhir didapatkan dari kas tersedia dikurangi penjumlahan pengeluaran pada setiap tahunnya.